Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari Rabu sore ini dapat terlaksana atas kemurahan dan pertolongan Tuhan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongan dan kemurahannya. Kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama kita beribadah. Kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian nomor 6. Kita nyanyikan bait yang pertama, Jiwaku pujilah Tuhan. Jiwaku pujilah Tuhan dengan mazmur yang merdu, agungkan nama Tuhan dalam setiap hidupmu, nyanyilah kasih-Nya, karena besar kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita mohon pertolongan Tuhan. Kita bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan Bapa kami, yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa menolong dan memelihara kami. Sore hari ini Tuhan, kami boleh bersekutu dalam ibadah kami setiap hari Rabu sore. Itu semua terjadi bukan karena kebetulan, tetapi karena rancangan Tuhan dalam hidup kami ini. Oleh sebab itu Tuhan, perkenankanlah saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengurapi kami semua, agar apa yang kami dengarkan ini kami boleh mengerti. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya Tuhan menolong kami, agar kami boleh menyampaikan firman ini sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah sekali lagi kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian nomor 14, bait yang pertama, Tuhan Maha Besar. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan saya ambil dari kitab Amsal. Kitab Amsal pasal yang keempat, nanti ayat 1 sampai dengan ayat 13 yang akan saya baca. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku
katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya, engkau akan dijadikan terhormat. Apabila engkau memeluknya, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Sampai di sini, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan dari kitab Amsal pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Yang berbahagia adalah kita semua yang masih diberikan waktu dan kesempatan kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan firman inilah menjadi dasar kita untuk kita menjalani hidup sampai saat ini. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan tema kita sore hari ini, mahkota yang indah dikenakan di kepalamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema mahkota yang indah dikenakan di kepalamu ini memang mengusik kita untuk bertanya, mahkota seperti apa? Mengapa dan bagaimana hal itu dapat terjadi? Karena mahkota hanya dipakai oleh raja atau ratu sebagai pakaian jabatan atau pakaian kemuliaan. Misalnya mahkota Raja Daud yang melambangkan jabatan yang diberikan Allah kepadanya. Ini kalau kita baca dari kitab Mazmur pasal 21 ayat 4. Mahkota juga bisa menjadi lambang kerajaan dan juga menjadi kiasan kemuliaan, tetapi juga sebagai penghinaan, seperti misalnya mahkota duri Tuhan Yesus Kristus. Namun dalam bacaan kita, mahkota yang dimaksud adalah mahkota jabatan, kedudukan, dan kemuliaan yang dapat dipakai oleh semua orang atau dikenakan kepada kepala siapapun. Mengapa demikian?
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita membaca dari kitab Amsal, ini sebenarnya dalam kitab ini membicarakan masalah hikmat. Pentingnya dan bagaimana faedah seseorang itu memiliki hikmat. Hikmat menurut perjanjian lama itu memang berarti kebijakan. Kebijakan intelektual yang selalu diungkapkan bukan dalam arti yang teoritis, tetapi lebih menekankan pada hal-hal yang praktis. Dan hakikat hikmat adalah sebenarnya kepintaran. Kepintaran mencapai hasil atau kepintaran menyusun rencana yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Mereka memiliki kecakapan secara teknis, disebut dengan bijaksana atau berhikmat. Ini kalau kita bandingkan dari kitab Keluaran pasal 31 ayat 3. Seperti misalnya Yusuf disebut sebagai bapa bagi Fir'aun misalnya. Ini dalam Keluaran 45 ayat 8. Dan bahkan juga ada Deborah disebut ibu di Israel pada waktu itu. Dari kitab Hakim-Hakim pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab apa? Sebab mereka memberikan nasihat dengan hikmat sehingga menghindarkan bangsa Israel dari malapetaka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, para raja, pemimpin dalam perjanjian lama itu memang sangat membutuhkan hikmat ini. Sebab di tangan mereka itu ternyata terletak tanggung jawab mengambil keputusan-keputusan sosial politik. Seperti misalnya Yosua sebagai seorang pemimpin, Daud sebagai seorang raja, Salomo juga memohon kepada Tuhan diberikan hikmat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Alkitab juga menunjukkan bahwa hikmat secara utuh dan mutlak ini merupakan milik Allah sebenarnya. Ini kalau kita bandingkan dengan kitab Ayub. Ayub 12 ayat 13. Tetapi memang juga ada hikmat dari dunia ini. Dari nafsu manusia, bahkan dari setan-setan. Ini kalau kita baca dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 15. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini sebenarnya hanya berbicara mengenai hikmat yang dari atas, yaitu dari Allah. Ini adalah merupakan satu kebutuhan manusia untuk hidup. Ia diperlukan untuk menentukan pilihan, merencanakan dan menjalankan serta mengisi kehidupan dengan tertib, terarah, bermanfaat, berhasil dan lebih berarti dalam hidup ini. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang hati ini disebut sebagai sumber hikmat. Hati kita ini, atau bahkan hati kita ini merupakan pusat keputusan moral dan intelektual.
Lalu hati yang bagaimana yang disebut hati yang berhikmat? Sebab Tuhan Yesus justru pernah mengatakan bahwa dari hati keluar segala macam kejahatan dan segala kenajisan. Ini dalam kitab Markus. Markus 7 ayat 20 sampai 23. Hati seperti yang disebutkan Tuhan Yesus ini menurut Rasul Paulus itu digolongkan sebagai hati manusia duniawi yang tidak mungkin memahami dan menerima hal-hal yang rohani. Ini 1 Korintus 2 ayat 4, ini surat Rasul Paulus. Kecuali ia telah diperbaharui oleh Roh Kudus, sehingga ia bukan lagi berhati batu, tetapi berhati daging yang mudah dan mau dibentuk atau dididik. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 1 sampai 4, hikmat dipandang sebagai sesuatu yang amat perlu, memang perlu diwariskan. Generasi kedua berupaya mewariskan hal itu kepada generasi ketiga, sebagaimana sebelumnya ia juga telah menerimanya dari ayahnya, generasi pertama. Kakek yang berhikmat melahirkan ayah yang berhikmat untuk selanjutnya melahirkan anak yang berhikmat juga. Diharapkan ada suatu kesinambungan atau pewaris yang berlanjut tanpa maksud membendung atau menghentikannya. Maka penulis mengatakan bahwa hikmat diterima pada saat ia masih muda. Pada saat ia masih lemah dan menjadi anak ibunya, ia belajar, dididik dan dibimbing ayahnya melalui petunjuk-petunjuk. Maka didikan ayahnya itu mendatangkan pengertian, mendatangkan pengetahuan, sehingga dibutuhkan keharusan untuk mendengar, bersedia memperhatikan dan setia memegangnya dengan teguh. Ia tidak boleh dan bahkan jangan itu dilupakan, tidak boleh menyimpang dan tidak boleh meninggalkannya. Sebab orang akan mengalami hal-hal sebagaimana yang tertulis dalam ayat-ayat yang kita dengarkan tadi. Misalnya yang pertama, engkau akan hidup sebab ia adalah hidupmu. Engkau akan dijaganya, misalnya dalam ayat 6. Engkau akan ditinggikannya, ayat 8. Engkau akan dijadikan terhormat. Engkau akan menerima karangan bunga dan mahkota di kepalamu. Ini ayat 9. Engkau akan mengalami tahun hidup yang banyak. Engkau tidak tersandung dalam perjalananmu. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, dari ayat-ayat ini tersirat ada jaminan hidup yang utuh dan penuh, sebab ada martabat yang ditinggikan, nilai dan harga diri yang tinggi, ada kemuliaan hidup, ada penghargaan, ada usia yang lanjut, dan ada kelancaran dalam perjalanan hidup. Bapak, Ibu dan saudara, penulis ini seolah-olah mau mengatakan bahwa itulah sebenarnya
kebutuhan hakiki manusia. Di luar itu tidak ada yang lain. Maka kalau kita perhatikan dari bacaan kitab Amsal, pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 13, ada 4 hal penting yang menjadi catatan kita. Yang pertama, hikmat menurut Alkitab bukan pembawaan lahir atau bakat alami, melainkan hasil didikan atau sebagai karunia Tuhan. Dapat dimiliki dengan belajar dari sumber yang benar, dari atas dan bukan dari dunia ini. Ia akan menjadikan citra hidup yang baik bagi orang yang memilikinya. Sebab hal itu disediakan Allah dan akhirnya memahkotai orang-orang percaya dengan kemuliaan dan hormat. Mahkota pemberian Allah itu tidak dapat layu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, jika hati adalah sumber hikmat, maka hikmat yang benar hanya akan keluar dari hati yang telah disucikan dan diperbaharui oleh Roh Kudus. Di luar itu hanya ada hikmat yang berasal dari dunia, dari hawa nafsu manusia, dan bahkan dari setan-setan. Seperti Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Dan hikmat seperti ini tidak berfaedah bagi kehidupan umat manusia. Sebab hikmat dunia hanya menghasilkan banyaknya perseteruan, ada perpecahan. Sekarang ini orang berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Dusta, fitnah, ketidakbenaran yang akhirnya membawa dalam kebinasaan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, kita sebagai orang tua Kristen, orang tua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, perlu bukan hanya mengetahui tetapi juga kita mengenal apa itu hikmat, sehingga ia dapat mewariskan hikmat yang benar kepada anak-anaknya. Sejak masih kanak-kanak dan masih muda belia, ketika membutuhkan hikmat dari surga, agar sejak masih muda belia seperti itu, orang-orang percaya dapat menggarami dan menerangi kehidupan di dalam dunia yang berlangsung sekarang ini didasarkan pada hikmat dunia. Kita akan menjadi terang dan garam itu, dimulai dari keluarga. Lalu yang keempat, Bapak Ibu, hikmat dipersonifikasikan sebagai pelindung, pemberi kehormatan, pemberi usia panjang, dan pemberi mahkota. Dan hikmat adalah kehidupan itu sendiri. Maka kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia adalah kebangkitan dan hidup, Ia adalah jalan kebenaran dan hidup, maka Bapak Ibu, jika hikmat adalah hidup itu sendiri, maka sebenarnya di luar Tuhan Yesus tidak ada hikmat yang sempurna. Tidak ada kehidupan, karena Tuhan Yesus itulah sumber kehidupan kita. Tidak ada kemuliaan dan mahkota di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan bersyukur kita yang telah dipanggil oleh Tuhan, kita telah diperbarui Roh Kudus, kita memiliki hikmat dari atas, dari Tuhan yang menganugerahkan dalam hidup kita sebagai mahkota kehidupan kita. Agar itu semua
akan mewarnai dalam kehidupan kita. Hikmat dari Tuhan itulah dasar kita untuk menjalani hidup ini, meskipun banyak tantangan, banyak hambatan, banyak masalah yang terjadi dalam hidup ini. Tetapi orang-orang percaya tetap berpegang pada hikmat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, demikianlah renungan kita sore hari ini. Marilah kita masuki saat teduh sejenak. Kita satukan hati dan pikiran kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita iringi bersama, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pujian 61 bait yang pertama. Ku persembahkan milikku. Saudara sekalian, kita serahkan persembahan ini dalam doa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nanti diselanjutkan untuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami, sumber hikmat. Kami mengucap syukur Tuhan jikalau saat ini kami telah dididik, kami boleh belajar akan firman Tuhan melalui kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Firman yang benar-benar memberikan kami pengertian agar kami dapat menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini hanya bersandar pada hikmat dari Tuhan. Untuk itu Tuhan, tentu dengan hikmat dari Tuhan ini, bagaimana kami juga akan mewariskan kepada anak-anak kami, agar hikmat ini tidak berhenti. Hikmat ini terus akan dimiliki oleh orang-orang yang telah diperbarui oleh Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga boleh mengalami dan merasakan akan berkat Tuhan yang sudah kami nikmati dalam hidup ini. Oleh sebab itu kami saat ini boleh mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan sucikan dan berkati persembahan kami ini, sehingga dapat dipakai sebagai sarana untuk kami melanjutkan firman-Mu,
melanjutkan karya-Mu di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga ajarkanlah kami untuk senantiasa kami mempersembahkan hidup dan kehidupan kami. Saat ini kami juga menyerahkan gereja-Mu Tuhan, khususnya GKJ Rembang. Kami menyerahkan para majelis, komisi, panitia yang telah merencanakan untuk kegiatan-kegiatan gereja-Mu, untuk pembangunan gereja-Mu, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati, khususnya panitia pemanggilan pendeta dan emeritasi yang telah mempersiapkan diri untuk kami merencanakan adanya ibadah emeritus pada bulan Oktober nanti. Kiranya Tuhan berkati agar apa yang kami butuhkan untuk rencana ibadah supaya dapat berjalan dengan baik, itu semua karena Engkaulah Tuhan yang akan menuntun panitia ini untuk mencari dana, kebutuhan-kebutuhan dalam ibadah nanti. Demikian juga saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati kami semua, memberkati kesehatan, agar meskipun kami saat ini diperhadapkan dengan wabah COVID-19, kami memang terbatas keadaan kami. Kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, agar kami boleh menjalani hidup ini dengan kesehatan yang diberikan oleh Tuhan. Jikalau saat ini ada saudara-saudara kami yang sakit seperti Ibu Sri Istijab, Bapak Ibu Sri Umar Lantip, yang masih dalam perawatan Ibu Nurmina Bangun, kiranya Tuhan sendirilah yang akan menjamah dan menolong saudara-saudara kami ini, sehingga saudara-saudara kami ini mempunyai harapan yang pasti, dan Engkau sendiri akan memberikan kekuatan dan penghiburan, meskipun harus menjalani hidup dengan kesehatan yang terganggu seperti ini. Tetapi Tuhan, keyakinan kami hanya kepada-Mu, karena Engkaulah yang punya kuasa untuk memulihkan. Demikian juga saat ini Tuhan, kami ingin menyerahkan pemerintahan bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden sampai pemerintahan daerah, di dalam menangani wabah COVID-19 ini, ternyata berdampak sangat luas secara ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Namun kami yakin dan percaya hanya Tuhanlah yang akan bisa menyelesaikan persoalan ini. Kiranya Tuhan berkenan hadir agar apa yang dikerjakan oleh pemerintahan kami ini benar-benar dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Belum lagi persoalan-persoalan yang lain, kiranya Tuhan mampukan supaya pemerintahan kami dapat menjalankan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami boleh mengakhiri ibadah kami, dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan untuk menuntun perjalanan kami, sehingga kami sampai di rumah dalam keadaan selamat. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pujian 102. Kita nyanyikan nanti bait yang pertama, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Memimpin
kasih Tuhan, pulanglah. Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai saudara sekalian. Amin.